Bagaimana cara mengetahui guru dalam diri? Jawaban: ikuti kenyamanan diri, abaikan pikiran. Tuhan sebenarnya selalu berkata langsung pada kita, tanpa perantara, tanpa lewat nabi, atau lewat guru, atau orang suci. Tuhan sudah bersabda tanpa henti tiap saat secara langsung, tanpa perantara manusia lain. Selama ini kita selalu menerima kalam Tuhan melalui orang lain. Arjuna menerima perintah Tuhan melalui Krishna. Kita selalu percaya Tuhan selalu butuh orang lain untuk mengatakan sesuatu pada kita. Ini sudah menjadi keyakinan pada ribuan tahun. Padahal, Tuhan itu selalu bicara pada siapapun, tidak pandang bulu, langsung, tanpa perantara. Namun kita tidak bisa mendengarnya, karena sibuk din suara-suara pikiran. Dan misalnya suatu ketika suara Tuhan itu terdengar, kita menganggap itu suara setan, atau nafsu, atau suara yang tidak benar. Bahkan saat pikiran bergemuruh, suara Tuhan itu masih tetap bersuara, Dia selalu berkata untuk membimbing kita. Namun biasanya kita memilih pikiran. Suara Tuhan pasti melalui hati atau kolbu, karena di sanalah singgasana Tuhan, atau Ka'bah yang sebenarnya. Hati yang tidak disetir pikiran, itulah kalam Tuhan. Hati yang mandiri tanpa intervensi pikiran. Ada dua suara Tuhan menurut penggamatan saya, secara mudahnya, suara Tuhan untuk membimbing kita, dalam hal urusan duniawi, ini namanya insting. Ini terkait din tubuh, contohnya lapar. Lapar adalah sinyal Tuhan agar kita makan. Saat kita lapar, kemudian sadar bahwa kita sedang didhawuhi untuk makan, kemudian kita melakukannya tanpa dipikir dan dipertimbangkan, maka itu jadi ibadah. Karena kita sejatinya menjalankan perintah Tuhan untuk makan, sehingga makan kita, bukan karena lapar, tapi karena mengikuti perintah Tuhan lewat kalamnya, berbentuk rasa lapar. Inilah praktek lilah, dan saat makan pun perlu bilah. Kroso digerakni Allah, sehingga tiada daya dan kekuatan, yang makan adalah Allah. Lilah dan bilah. Sedangkan kalam yang nomor 2 adalah yang terkait urusan akhirat atau spiritual, atau ketuhanan, ini nama lainnya intuisi, atau warid. Sama dengan nomor 1, hanya fokusnya soal perbuatan-perbuatan mulia dan langit. Contohnya getaran rasa ingin puasa, getaran meditasi, getaran untuk zikir, getaran untuk hening, untuk membantu orang, dan lain-lain. Getaran-getaran ini, jika diasah akan makin tajam, dan lama-lama kita akan bergerak tanpa tujuan. Gerak ya gerak saja, tujuannya gerak, karena disuruh gerak, lilah bilah lagi. Dimeditasikan, didudukkan, didiamkan, dijalankan. Kita seperti wayang yang mati, bergerak dan diam hanya mengikuti dalangnya. Tak ada motif, tak ada pertimbangan untung rugi. Hanya ada gerakan tanpa adanya pelaku. Istilah dalam aliran Zen, kesadaran adalah, saat lapar makan, saat haus minum, saat ngantuk tidur. Atau kata mudahnya, kesadaran adalah bergerak secara spontanitas. Info: jika Anda ingin bimbingan spiritual dan meditasi, silahkan ikut kelas online WhatsApp berbayar, kelas Tantra, biaya join, Rp500.000. Dan kelas khusus ilmu penciptaan atau manifestasi, kelas vibrasi, biaya join, Rp1.000.000. Hubungi 085848355117.